Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib dan syarifah yang ada di tempat ini, dan para guru-guru agama, wabil khusus guru kita, Guru Syahruddin, dan seluruh rombongan maulid yang bersama beliau. Dan yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ramdan dan seluruh guru-guru SD Bintapura, SD Muara Kintab, dan wabil khusus kepala sekolah Ibu Syarfiyah. Semoga para guru agama maupun guru sekolah umum Allah berikan pahala yang besar daripada jeripayah mereka mendidik umat Nabi Muhammad SAW agar menjadi pribadi yang baik, pribadi yang amanah, pribadi yang berakhlakul karimah, dan mudah-mudahan mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah bantu mereka untuk mendapatkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bulan kemenangan kena simak bujur-bujur dan rakan ada membawa buku tulislah. Nah, karena di akhir kalau ada pertanyaan sebuting dua buting membawa menjawab, aku beri hadiah. Jangan bujur-bujur karena supaya kau menjawab. Ya, jangan berpanjangan karena kata menjangan atau kau menjawab ada dapat hadiah. Hadiahnya wadai penolong hati. Hanyalah dengarkanlah. Nah, jadi ini adalah kisah Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu ayatnya yang dibacakan qari kita tadi. Kawan ikam, guru siapa yang ada tadi? Ansari. Nah, guru kita itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti Maha Suci? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna, kadada kekurangannya. Mampu menciptakan alam semesta ini semua Allah yang menciptakan. Mampu menciptakan ikan, menciptakan semua apa yang ikan perlukan, dan seluruh makanan Allah yang menjaminnya. Rezeki seluruh makhluk di dunia ini Allah yang menciptakannya. Allah sediakan beras kesan manusia makan, Allah sediakan sayur-sayuran, Allah ciptakan iwak kesan kita makan, Allah ciptakan ayam kesan kita makan, intalo dan lain semuanya itu Allah yang telah menyediakan. Coba misalnya Allah menciptakan ikan, tapi Allah kada ciptakan beras, kada Allah ciptakan iwak, kada Allah ciptakan daging ayam dan lain sebagainya. Sebelum mati kita mau makan daun, hakun lah makan daun. Ada hakun adalah, nah maka alhamdulillah Allah ciptakan semua makanan-makanan yang baik untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Ada makanan baik, jangan makan makanan yang buruk, jangan makan makanan yang haram. Ada yang baik, makan yang baik, jangan makan yang haram. Banyaknya minumannya lah. Ada teh, ada kopi, ada susu, jangan minum minuman yang memabukkan. Itulah banyaknya makanan yang nyaman. Nah, jadi dalam kisah Isra Mi'raj tadi
ayatnya tadi subhanalladzi, subhana maha suci Allah, artinya Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun tidak ada. Buktinya apa? Allah mampu memperjalankan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus menembus langit ketujuh dan lebih jauh lagi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, dengan hambanya. Kalimat hamba di sini artinya ruh dengan jasad. Artinya Rasulullah itu perjalanan Isra bukan mimpi kada. Amunnya mimpi kan ikan kau mimpinan melayang-melayang terbang kemana itu biasa aja lah, punya mimpi ya lah. Punya mimpi biasa aja ikan terbang kemana masuk kemari. Tapi ini yang kada biasa itu adalah dengan ruh dan jasad, artinya dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bangun. Rasulullah itu diperjalankan minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Nah, di mana tangannya Masjidil Haram? Di mana? Di Makkah ya. Nah, mudah-mudahan ikan kau sana semua. Jadi Masjidil Haram itu antaranya di Makkah. Jadi waktu itu perjalanan ini apabila terjadi lailan dari Allah Subhanahu wa taala. Lailan itu apa artinya? Salah, malam. Nah, cakupan. Lailan itu artinya malam hari. Lailan. Malam keberapa? Ada yang tahu lah? Malam keberapa? Malam tanggal berapa? Bulan apa? Malam tanggal 27 bulan Rajab. Nah, katakan tuh enak. Kalau enak buta ini, ambil rojok dapat hadiah. Malam tanggal berapa? Tanggal 27 bulan Rajab. Ini masih bulan Rajab. Di tanggalan ini sudah bulan Sya'ban, Bang. Tanggal 1. Tapi dia ada pengumuman pemerintah yang hilal. Bulannya belum kelihatan, berarti ini masih bulan Rajab. Tanggal 30. Nah, tanggal 30 bulan Rajab. Bulan Rajab ini disebut juga artinya bulan istighfar, bulan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih berada di bulan Rajab, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Walaupun ikam ini kada berdosa, belum balik ya lah. Tapi ikam bagus juga membaca istighfar dasar kuitan ikam, supaya kuitan ikam dapat pahala, supaya kuitan ikam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kuitan ikam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kuitan ikam masuk surga? Ini masih bulan Rajab, banyak baca istighfar, mintakan ampunan untuk kuitan ikam. Apa bacanya? Misal Rabbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, bacaan itu doakan kuitan ikam supaya masuk surga. Jadi pada malam 27 di bulan Rajab, Rasulullah diberikan mukjizat keajaiban Isra Mi'raj, yaitu tadi minal Masjidil Haram, perjalanannya dan mulai dari Masjidil Haram. Pada waktu itu Nabi sedang touring di Hijr Ismail. Amunnya ikam melihat gambar Ka'bah, di situ ada kayak tembok setengah lingkaran. Soalnya melihat ada Ka'bah, ada kayak tembok setengah lingkaran, itu namanya apa? Hijr Ismail. Nah, di dalam situ Nabi guring bertiga lawan sahabat sendiri. Di kanan ada sahabat, di kiri ada sahabat. Di akhir malam, pas subuh, sebelum subuh, malaikat Jibril dan Mikail datang menggarap Nabi, tapi tanpa sepengetahuan kawan sidin yang kedua ini. Ujar malaikat Jibril, ayo kita tolak. Ya Nabi kemana? Ila Rabbika, kita hendak menemui Tuhan kami, menemui Allah Subhanahu wa taala. Ayo berdiri, bangun, dibawa ke barat sumur Zam-Zam. Nah, sumur Zam-Zam, soalnya minum. Nah, alhamdulillah ya lah. Sumur Zam-Zam itu, banyu Zam-Zam adalah banyu yang nomor 1 di dunia. Banyu yang paling afdal adalah banyu Zam-Zam. Jadi syukur ikan kalau minum banyu Zam-Zam itu. Jadi kepada banyu Zam-Zam, lalu dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril. Dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan jantung Nabi.
Malaikat Mikail mengambilkan baju Zamzam dari sumur tadi, mencipuk sumur tadi, membawakan baju Zamzam untuk membasuh hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibasuh hati Nabi, dibersihkan. Padahal hati Nabi itu adalah hati yang paling suci, yang paling bersih hati Nabi. Kada ada rasa dendam dalam hati Nabi, kada ada rasa benci dalam hati Nabi kepada orang Muslim, kepada siapapun saudara Muslimin. Nabi tidak ada merasa dendam dan benci, tidak ada rasa sombong. Dalam hati Nabi itu hatinya paling bersih. Tapi di sini Nabi dibersihkan lagi. Jadi hati Nabi itu adalah hati yang bersih di atas kebersihan. Dibersihkan hati Nabi sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali dibersihkan. Lepas itu dipulihkan pulang, ditutup pulang dada Nabi seperti semula. Ada kejahitan, langsung berikitna. Tertutup kayak semula. Ada pakai jahitan. Jadi di situ ialah diambil pengaruhnya hikmah bahwasanya Nabi Muhammad ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dulu hati beliau. Kita pun ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, sembahyang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus bersuci juga. Bersuci zahir kita dan kita sucikan hati kita. Bersuci zahir dengan cara apa? Bersuci hendak sembahyang subuh, apa caranya? Berwudu, yalah. Bisa lah berwudu semua? Bisa. Apa dulu yang pertama dibasuh apa? Apa dulu? Muha, yalah. Jadi pertama berniat yalah, berniat. Niatnya tujuan membasuh muha, tujuannya apa? Berwudu. Pas membasuh muha dengan niat tujuan apa? Berwudu, mensucikan diri. Itu niatnya lah, mungkin kau pahami itu. Jadi pertama membasuh muha sambil bertujuan bersuci. Lalu yang kedua membasuh apa? Tangan. Membasuh muha 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Tangan apa dulu? Tangan, benar? Timbang membasuh muha apa lagi? Mengusap kepala. Mengusap kepala ini sebahagian cukup, kada wajib seluruhnya. Cukup sebahagian. Asalkan rambut yang di daerah kepala. Amunnya rambutnya panjang ke sini lalu yang rambut di bawah sini dibasuh, ada cukup. Harus rambut yang ada di daerah kawasan kepala. Timbang itu apa lagi? Telinga dulu. Mengusap telinga. Setelah mengusap rambut, mengusap telinga. Tapi mengusap telinga ini hukumnya sunnah. Imbah mengusap telinga apa? Membasuh batis. Itu imbah membasuh batis berdoa adalah itu caranya bersuci. Nabi tadi ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, disucikan hati beliau. Kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan salat, kita berwudu dan mensucikan hati kita. Ada kita saring orang, kita hilangkan, kita maafkan orang tadi itu adalah apalagi saudara seislam. Kita hilangkan rasa benci, rasa dendam, rasa sombong, rasa angkuh dan lain sebagainya. Kita bersihkan dari hati kita, lalu kita sembahyang dalam keadaan yang tenang. Sehingga sembahyang dalam keadaan yang tenang itu akan menenangkan jiwa kita, akan menenangkan diri kita, dan akan menjadikan kita sebagai pribadi yang baik, pribadi yang amanah, pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu meneruskan lagi perjalanan Nabi. Imbah dibelah dada beliau, dikembalikan seperti semula. Lalu dipanggillah seekor binatang. Ngarannya apa? Burak. Ngaran binatangnya apa? Burak. Ngaran binatangnya. Burak ini adalah binatang. Ujar yang mengatakan memiliki wajah seperti manusia. Badannya itu lebih halus sedikit daripada kuda. Memiliki kaki 4 dan ada 2 sayap. Ada di sini apa? 2 sayap, batisnya 4, wajahnya seperti manusia, dan buruk itu adalah hewan yang indah, bagus hewannya itu. Itu yang digunakan oleh Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Buruk ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Sekejap mata langsung sampai ke sejauh mata kita memandang.
di mana dia sambil asing langsung sekejap mata langsung sampai. Itu kehebatannya binatang buruk ini. Nah, lalu melakukan perjalanan. Nabi perjalanan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu masuk ke alam lain, masuk ke alam mithal, alamnya itu alamul mithal. Nah, di situ Nabi menyaksikan beberapa hal yang Allah nampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat disasahi jin ifrit. Nabi waktu awal melakukan perjalanan ialah disasahi oleh jin ifrit. Jin ifrit itu adalah rajanya jin, punya kuat, membawa api, ingin membakar Nabi Muhammad SAW. Ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, pian hendaklah tahu bacaan, pian baca hantu namanya sahibian itu mati langsung, apinya padam, jatuh tersungkur mati. Ujar Nabi, apa bacaannya? Nah, ini bacaan mendikan tahu hantu, ini bacaannya. Ujar Jibril, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tariqil laili wan nahar illa tariqan yadrubu bi khairin ya rahman. Apalah panjang bacaannya lah. Menurut bisa menghafal dan kadang lagi menurut hantu bacaan tadi. Mengingat lagi baca doa makan. Apa Allahumma barik lana bima razaqtana, baca ikan buka tanya, hutan ikan makannya. Mungkin saja doa makan. Lalu jin dari itu apinya pada pajah dan ia jatuh mati tersungkur. Itu ada diambil dari situ bahwasanya wiridan yang diajarkan oleh Nabi SAW dibaca, ada yang dibaca di pagi hari, ada yang dibaca di sore hari, ada yang dibaca di malam hari. Itu bermanfaat sebagai penjagaan diri kita daripada gangguan syaitan, daripada gangguan jin, daripada gangguan manusia pun akan terselamatkan daripada gangguan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita dengan kita mengamalkan wiridan yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ada ngarannya Ratibul Attas, ada ngarannya Ratibul Haddad, ada ngarannya Wirdul Latif. Nah, semua itu diambil daripada wiridan-wiridannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan bagus membaca itu supaya kan terhindar daripada musibah, supaya terhindar daripada bencana. Nah, itu dibaca. Misalnya kan dalam kendaraan, hendak pulang kemana, ke saudara apa, baca Bismillah kendaraan ialah supaya Allah menjaga kita daripada musibah atau kecelakaan. Kita baca Bismillah atau Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu bacaannya. Menyambung kendaraan kemana, baca itu. Mudah-mudahan dijaga Allah daripada segala macam bahaya. Lalu terus lagi perjalanan Nabi menjumpai suatu kaum, mana kaum? Siapa? Lain kaum yang di masjid, lain kaum yang dilanggar, lain. Kaum itu artinya apa? Orang yang banyak kayak benar. Nabi menyaksikan mereka menanam tanaman gitu, menanam ujar pada kita ini menanam benih gitu ya, menanam kadalawas benih tadi itu tumbuh langsung panen. Ada yang madahkan esoknya langsung panen sehari aja. Udah kita menanam benih berapa bulan? 3 bulan hanya panen. Nah, atau lebih itu langsung esoknya langsung panen dan langsung dikatam. Imbah dikatam langsung tumbuh ulang, panen ulang hari itu juga langsung dikatam. Namun ada tanah nengge di situ kabari aku nengarinya, jadi sehari langsung sugih, tetap langsung sehari gimana besok panen langsung panen ulang langsung sugih. Tapi itu ada di dunia ini lah. Itu adalah perumpamaan ujar malaikat Jibril, orang yang memperjuangkan agamanya dengan hartanya. Orang yang memperjuangkan agamanya dengan hartanya, Allah berikan balasan untuknya berlipat-lipat ganda.
disebutkan dalam Al-Quran, walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, perumpamaan orang-orang yang memperjuangkan agama dengan hartanya itu perumpamaan orang yang menanam satu biji benih. Lalu benih tadi menumbuhkan pohon. Di pohon tadi ada 7 tangkai. Setiap tangkai memiliki 100 benih yang baru. Berapa 7 kali 100 berapa? 7 kali 100 berapa? 700. Artinya kita menggunakan harta kita di jalan Allah, Allah memberikan balasan 700 kali lipat. Misalnya kan 1000 ya Allah menyumbang lah. Misalnya gasan pesantren, gasan masjid, atau memberi orang fakir atau miskin 2000, 5000, itu 700 kali lipat. Allah berlipat gandakan pahala yang kita dapatkan. Nah itu. Lalu lagi Nabi Adam menyaksikan atau mencium bau harum benar. Nabi Adam mencium bau harum benar. Ujar Nabi bertakwa, wahai malaikat Jibril, ini bau siapa? Harum benar ini bau apa? Nah, ujar malaikat Jibril, ini adalah bau tukang sisir anaknya Fir'aun, Masyitah binti Fir'aun. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Jadi Fir'aun ini saking sugihnya, anaknya aja yang menyuruh, ya kan digajinya. Digaji, ujar Fir'aun, ini kan apa nak menyuruh ya kan anakku tiap hari lo gajinya sekian. Nah, tukang menyuruh ya kan anaknya aja digaji gitu. Jadi Masyitah binti Fir'aun. Perempuan ini Allah sebutkan dalam kisah Isra Mi'raj karena perempuan ini sangat luar biasa. Perempuan ini adalah perempuan yang pemberani, perempuan yang pemberani. Udah kita banyak juga perempuan pemberani, tapi wanita laki, yalah pemberani lawan laki. Nah, maksudnya ini ada perempuan pemberani yang menjaga keimanannya. Dengan apapun yang didapatinya rebutan, menjaga keimanan yang ada di dalam hatinya. Jadi kejadiannya Masyitah ini pas menyuruhi anak Fir'aun gugur suruhnya. Tadinya membaca Bismillahi ta'isa Fir'aun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengambil sisir ini agar mendapatkan pertolongan dan keberkahan, dan celakalah Fir'aun. Itu makna Bismillahi ta'isa Fir'aun. Mendengar anak Fir'aun tadi, ujar anak Fir'aun, kau bukan visi Tuhan selain Abah muka? Ujar anak Fir'aun, Abah itu Tuhan di anak Fir'aun. Kenapa ikan visi Tuhan selain Abah muka? Ujarnya, iya, Allah adalah Tuhanku dan Allah lah adalah Tuhannya Fir'aun. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Fir'aun itulah Tuhan. Amannya itu ujar anak Fir'aun, ikan kulaporkan dengan abahku. Dilaporkannya lawan Fir'aun. Lalu dipaksa oleh Fir'aun agar si Masyitah tadi menggunakan Fir'aun, maka dihukum mati, dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih, Berhasil lakinya, anaknya semua dimasukkan oleh Fir'aun ke dalam minyak yang mendidih. Karena mereka masih kuat berpegang teguh terhadap imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerebutan matinya. Nah, itu adalah Masyitah, perempuan pemberani. Sampai saat ini namanya diharumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang dia bersenang-senang. Di barzah mereka bersenang-senang karena barzah mereka adalah kebun daripada kebun surga. Karena Nabi kuburan itu salah satu dari dua, imma al-qabru imma rawdah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufarin nar. Kubur itu amannya orang baik, kuburnya menjadi taman daripada taman surga, lebih nyaman daripada di dunia kuburan itu. Tidak perlu lagi uyuh-uyuh begawi, makanan semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang setuju melakukan maksiat, kuburnya itu adalah hufrah min hufarin nar, yaitu lubang daripada lubang api neraka, dan mereka tersiksa di alam barzah itu. Lalu teruskan lagi perjalanannya. Nabi menemui suatu kaum, kaum pulang tahu dalam kaum.
Kaum tadi adalah orang yang banyak terjela. Jadi kaum ini kepalanya dihancurkan menggunakan batu yang besar. Kepalanya dihancurkan menggunakan batu yang besar. Imbah hancur, ramuk, tercerai-berai, kepalanya terhampur, darahnya kemana-mana, bakuringnya luar biasa kesakitan. Allah kembalikan seperti semula, dihancurkan pulang, dikembalikan seperti mula, dihancurkan pulang. Kamu mendengar suaranya, kamu mendengar suara orang yang tersiksa tadi, kamu bisa kata guring seminggu, atau yang melihat itu bisa kata guring semingguan. Keingatan bagaimana begitu menyeramkan kejadian ini. Lalu ada istirahatan malaikat pun kada beuyuhan juga menganjurkan kepada tadi. Nah, ujar Nabi Umar, ini siapa wahai malaikat Jibril? Kasihannya ini kenapa ini dihancurkan kepalanya? Ujar malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang berat menggunakan kepala mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sembahyang. Orang-orang tadi adalah orang-orang yang kadahakun sembahyang. Mereka sombong kepada Allah. Kepalanya ini kada mau, mereka sujud tangan kepada Allah kada mau, sombong. Maka Allah hukum mereka karena mereka kada mau sujud kepada Allah, kada mau sembahyang, sombong mereka angkuh kepada Allah. Allah menghancurkan kepala mereka dengan batu yang besar dan kada keambihan seperti itu. Dan panjang Pak perjalanannya ini lah. Kita potong-potong sebahagiannya aja. Ada juga Nabi menemui suatu kaum. Kaum ini kukunya terbuat dari besi, kukunya panjang, landap, kuat, terbuat dari besi. Kamu salah melihat kalian X-Men salah. X-Men kan keluar cakar besi lah. Nah itu kurang lebih gitu. Kukunya terbuat dari besi, lalu ini mencucuk kepalanya, dirapitnya sampai ke dada. Matanya terpacul, dicucuknya surat, dirapitnya sampai ke dada, belah juga nih kepalanya di bawahnya belah. Nah, ujar Nabi Umar, siapa ini? Ujar malaikat Jibril, mereka adalah orang yang suka menyebar luas aib orang lain, orang yang suka mempermalukan orang lain. Yang ketujuh mempermalukan orang lain, ketujuh menyebar luas aib orang lain, atau yang disebut dengan apa? Ghibah. Disebut dengan ghibah, yaitu ketujuh menyebar luas aib orang lain. Dan hukumannya nanti mereka akan mencakar-cakar, merobek-robek wajah mereka sendiri karena mereka suka menyubhanakan orang lain. Itu adalah salah satu yang disaksikan oleh Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ada lagi Nabi menyaksikan suatu kaum, dan banyak banget kaum yang dikisahkannya. Nabi benar-benar menemui kaum, artinya kaum ini rancak ditemui Nabi. Ya, artinya kaum ini rancak ditemui Nabi. Ya, namanya kaum hendak ditemui Nabi jadi kaum ya. Nah, ada lagi menemui suatu kaum, yaitu mereka ini di depannya ada dua pilihan. Ada daging nang nyaman kenal, daging steak tenang, panggang nyaman, dan di sebelahnya ada daging nang buruk, busuk, baulat, berbau. Munnya memakan itu muak, tertangis dan lain sebagainya, tersiksa dengan makanan daging nang busuk tadi. Tetapi entah kenapa orang ini malah meninggalkan daging yang nyaman, malah mereka memakan daging nang busuk. Walaupun mereka muntah-muntah, tetap mereka paksakan memakan itu. Berulat, berbau, busuk, mereka terus memakan itu dalam keadaannya tersiksa. Nah, dalamnya pun, dalam paruhnya berulat, paruhnya pun dimakan-makan ulat karena makan daging nang baulat busuk tadi. Ujar Nabi, kenapa ibuhannya ini kayaknya daging nang nyaman kada dimakan, daging nang busuk malah dimakan? Ujar malaikat Jibril, mereka adalah seorang laki-laki yang selama hidup di dunia memiliki pasangan yang halal, bisi bini yang halal, tapi malah menjablay, malah hidup dengan perempuan yang haram. Itu hukumannya. Dan seorang perempuan yang memiliki pasangan yang halal, memiliki suami yang halal,
tapi selingkuh dengan laki-laki yang haram. Itu adalah salah satu hukumannya, dan masih banyak hukuman-hukuman yang lain yang dia rasakan. Lalu kita potong kisahnya, yalah, ada beberapa tadi sudah yang ditanggung Nabi, ingatlah, ada yang mencatatlah. Nah, sebelumnya masih banyak lagi, cuma kita potong aja. Langsung Nabi sampai kemana? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana andalannya? Di Palestina, ya, di Palestina. Masjidil Aqsa itu andalannya di Palestina. Masjidil Aqsa itu luas juga, kawasan wilayahnya itu luas juga. Lalu Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Masuk Masjidil Aqsa, disuruh sembahyang oleh malaikat Jibril 2 rakaat. Sembahyang Nabi 2 rakaat. Setelah sembahyang, langsung Masjidil Aqsa itu dipenuhi oleh manusia. Hibak Masjidil Aqsa yang asalnya kosong, timbul hibak. Ujar Nabi, siapa ini nama isi masjid ini? Hibak mulai ujung ke ujung hibak Masjidil Aqsa tadi. Ujar malaikat Jibril, mereka adalah seluruh para nabi-nabi yang Allah utus, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Allah hadirkan untuk mendapatkan kemuliaan sembahyang di belakang tiang, wahai Rasulullah. Jadi di sini Allah menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seluruh para nabi-nabi yang lain. Lalu malaikat Jibril azan, lalu qomat, lalu sembahyang. Nabi Muhammad menjadi imam dan seluruh para nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa menjadi makmum salat di belakang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sembahyang, lalu sambutan-sambutan. Nabi Adam berdiri sambutan, Nabi Nuh berdiri sambutan, Nabi Ibrahim berdiri sambutan. Nah, Nabi Musa, Nabi Isa yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sambutan badannya perkenalan diri. Nah, seluruh para nabi. Nah, setelah itu melakukanlah perjalanan Mi'raj. Mi'raj itu mulai Masjidil Aqsa ke atas langit, itu namanya apa? Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan ke langit. Amin Isra perjalanan di bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dinamakan Isra. Ada Mi'raj itu perjalanan dari bumi ke langit, itu namanya Mi'raj. Nah, lalu ada burung tadi diikat di situ, ada batu yang dikeluarkan oleh malaikat Jibril dengan tangannya. Keluar batu yang dalam bumi tadi, diikat di situ burung tadi. Mi'raj itu adalah tangga. Jadi tangga mulai langit ke bumi ada tangga. Tangganya itu luar biasa indahnya, dihiasi dengan batu-batu permata, dengan emas, dengan perak. Itu Mi'raj. Jadi Mi'raj itu apa artinya? Tangga. Mi'raj itu adalah tangga. Tapi tangganya ajaib, kalau ada tangga kita biasa. Nah, sebelum Nabi naik ke tangga Mi'raj tadi, Nabi melihat bidadari yaitu di balik batu, kemudian melihat kayak gini. Ditegur oleh Nabi, Assalamualaikum, ya Nabi, bidadari tadi. Dijawab salam. Nah, dan ditaguni Nabi dengan suatu pertanyaan. Ternyata bidadari tadi menjawab dengan jawaban yang menggembirakan hati. Jadi bidadari itu panderannya itu selalu menggembirakan hati. Lain bebinian di dunia, punya bini-bini di dunia, lawan lakinya bisa berkata-kata yang menyakiti, bisa menyarik-nyarik, mengamai dan lain sebagainya. Itu bidadari. Jadi sana amun bidadari, kata-katanya selalu menyenangkan hati kita, selalu menyenangkan hati kita. Itu bidadari lebih. Lalu Nabi melakukan perjalanan Mi'raj naik tangga, tapi satu kali naik tangga langsung setinggi, langsung naik ke atas. Itu bedanya tangga biasa lawan tangga Mi'raj tadi. Naik ke atas, naik ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, ke langit terus, ke langit kelima, ke langit keenam, ya lah. Langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, dan di langit keenam Nabi diperlihatkan seluruh para nabi-nabi bersama dengan umat mereka. Ada yang umatnya seekor,
Ada yang umatnya berdua, ada yang umatnya bertiga, ada yang ada umatnya. Beliau berdakwah kada diterima, ada juga. Ada yang umatnya 100, ada yang umatnya banyak. Nabi melihat yang umatnya banyak, kita oleh Nabi, wahai malaikat Jibril, itu umat siapa yang banyak itu? Ujar malaikat Jibril, itu adalah umatnya Nabi Musa. Namun yang itu mana umatku, ujar Nabi. Dia melihat ke arah yang lain. Sekalinya jauh lebih banyak lagi, itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi diperlihatkan amalan-amalan umat terdahulu dan amalan-amalan umat Nabi Muhammad. Nabi lihat amalan umat terdahulu, mereka beramal 1000 tahun beramal kebaikan, umurnya panjang. Ada yang 700 tahun beramal kebaikan. Sedangkan umat Nabi Muhammad 60 tahun, 70 tahun. Artinya amalnya itu dibandingkan dengan amal orang dahulu jauh lebih sedikit. Mungkin 10% nggak sampai amalan kita dengan umat-umat terdahulu. Lalu Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, yang berikan umat-umat terdahulu umur panjang sehingga mereka bisa beramal dengan banyak. Umat ulun umurnya hendak, amalnya sedikit. Ujar Allah Ta'ala, aku berikan hadiah kepada umatmu, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Pada malam Isra Mi'raj Allah berikan malam Lailatul Qadar, yang mana barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam itu dengan ibadah, Allah berikan dia pahala seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, pahalanya seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. Setahun itu berapa bulan? 12. Setahun itu ada 12 bulan. Jika bagi 1000 kali 12, tahu lah, 83 tahun 4 bulan. 1000 bagi 12, jadinya 83 tahun 4 bulan. Amun ikam beribadah pada malam Lailatul Qadar, ikam mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Amun ikam dapat malam Lailatul Qadar di umur yang ke 60 tahun, ikam mendapatkan, ya Allah, misalnya ikam dapat 12 kali ya. 12 kali dapat malam Lailatul Qadar seumur hidup ikam, maka ikam seperti orang yang beribadah 1000 tahun, mendapat 12 kali. Amun ikam dapat setiap bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar, maka seperti orang yang beramal selama beribu-ribu tahun. Maka dari itu kita harus berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Suara dapat malam Lailatul Qadar. Hendaklah dapat malam Lailatul Qadar. Nah, caranya yaitu apa? Setiap malam bulan Ramadan, ikam sembahyang maghrib, sembahyang isya, dan sembahyang tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Jangan awal-awalnya sembahyang tarawih, ujung-ujungnya ada lagi. Nah, amun ikam mulai awal malam bulan Ramadan, sembahyang maghrib, sembahyang isya, dan sembahyang tarawih sebulanan, nyala 30 hari, maka dijamin ikam pasti dapat malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu berada pada salah satu malam di bulan Ramadan. Menikam isi seluruh malam Ramadan tadi dengan ibadah sholat maghrib, isya, dan tarawih sebulanan, pasti ada salah satu malamnya karena malam bulan Lailatul Qadar, dan ikam beribadah pada malam itu, Allah berikan pahala. Nah, jadi orang di dunia ini kan ada yang gawinya itu berat jalan, tapi hasilnya gajinya sedikit. Ada juga yang gawinya ringan, mengetek aja, nah bosnya mengetek, gajinya jauh lebih banyak daripada karyawannya yang gawinya uyuh. Allah berikan itu kepada umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu beribadah selama 1000 tahun. Kita beribadah ya, amunnya dapat malam Lailatul Qadar sebanyak 12 kali seperti orang beribadah 1000 tahun. Jadi gawiannya ringan, pahalanya besar. Nyaman mana? Nyaman umat baharika, nyaman umat Nabi Muhammad.
nyaman umat Nabi Muhammad, gawiannya ringan, pahalanya besar. Nah, dan terus melanjutkan langit ketujuh, ialah bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan terus ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang ada di surga. Sidratul Muntaha itu adalah pohon besar yang ada di surga. Pohonnya itu daunnya aja, sebuting daun itu dapat menutup seluruh dunia. Saking besarnya pohon itu, sebuting daunnya aja dapat menutup dunia ini. Saking ganalnya pohon Sidratul Muntaha. Dan pohon Sidratul Muntaha itu luar biasa indahnya. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk surga awal melihat Sidratul Muntaha. Kalau mendapatkan bidadari, ya awal mendapatkan semua kenikmatan di dalam surga. Nah, di situ. Lalu Nabi diajak malaikat Jibril masuk ke surga, melihat-lihat surga, diajak masuk ke melihat neraka. Nabi masuk ke surga, melihat di dalam surga itu luar biasa indahnya taman-tamannya, gunungnya luar biasa indah, istananya, ganal-ganal. Di surga itu ada lagi rumah jabuk-jabuk ini ada lagi. Biar kita hidup di dunia ini rumah jabuk ada apa? Tetapi di surga hidup di mana? Di istana. Rumah di sana kalau kenal istana, ada lagi rumah-rumah jabuk ada. Jadi berusahalah kita agar bisa masuk surga. Di dalam surga itu burungnya aja ganal kayak ontak. Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Bernyawar harga dagingnya wahai Rasulullah." Dan Nabi dasar di bawah nyaman bujur. Aku doakan wahai ke Abu Bakar ikan masuk surga karena merasakan daging itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar didoakan Nabi masuk surga. Beruntung Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, di surga itu ada sumur dari madu, ialah ada sumur bayi putih biasa, ada sumur dari khamar, tapi kadang memabukkan, tapi nyaman diminum. Khamar di dunia ini kadang nyaman. Orang minum khamar di dunia ini kadang nyaman, akalnya pun merusak. Ialah artinya kelawasan orang minum khamar itu gila karena kelawasan, akalnya dirusak oleh khamar. Rasanya kan pun kada nyaman diminum tuh, yang kada nyaman model kita tahu juga mau rasanya pahit kah apakah kan tahu juga. Jadi jangan coba-coba meminum minuman keras. Ini ada di bawah kawan kalian nggak apalah, jangan hapus dia lah. Mana ada di bawah kawan berokok jangan hapus, nggak bisa habisi duit kena. Namanya. Nah, lalu ada juga sungai daripada madu tadi. Ada 4 sungainya. Ada sungai dari susu luar biasa di dalam surga itu. Bidadarinya luar biasa. Semua kenikmatan di dalam surga Allah lipat gandakan. Nah, dan di dalam surga itu bukan acil-acil ini pasti ketujuh. Bukan acil-acil pasti ketujuh ini di dalam surga itu ada pasar muha. Pasar muha itu dia salah hendak memilih hendak makan apa, warna apa, biru, abang, kuning, hijau, putih. Nah, kaning salah hendak memilih nang sepanjang 2 meter, 3 meter kaningnya. Hidung salah hendak itu memilih nah hendak hidung kayak apa, montong kayak apa, kaning kayak apa, pilih di situ. Ada pasar muha. Lalu Muhammad Dahar Habib Salim pada di sini di surga itu ada pasar wajah. Jadi salah hendak memilih. Makanya karena di surga itu orangnya bungas-bungas semuaan, kada danang kada bungasnya, dan putih-putih semuaan. Semuaan orang di surga itu Allah jadikan mereka bercahaya putih bungas semuaan. Yalah. Jadi menurut kita ditakdirkan kada bungas di dunia, jangan kecil hati, tapi kita berusaha masuk surga karena di surga kita menjadi orang yang bungas, paling bungas karena di surga itu. Ada pasar muha. Jadi kalah make up di dunia ini, make upnya punya tangan banyu luntur karena hujan, luntur sepanggal hilang misalnya, sepanggal putih. Tapi punya di surga, biar salah hendak memilih. Nah, lalu Nabi ada juga menyaksikan neraka. Tapi sedihnya, ujar Nabi, ketika aku menyaksikan neraka, banyaknya penduduk neraka itu adalah binian, ujar Nabi. Banyaknya penduduk neraka itu adalah binian, lebih banyak daripada lakian. Ujar lalu sahabat bertanya, ujar sahabat, kenapa jadi binian yang banyak masuk neraka? Ujar Nabi, karena binian itu kufur. Binian itu apa gawiannya? Kufur.
berdiam Nabi. Ujar sahabat, mereka kufur kepada Allah kah? Ujar Nabi, kada. Tetapi mereka kufur kepada suami, durhaka kepada suami. Itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Nabi, binian itu, misalnya ikam berbuat baik lawan binian itu sepanjang hidup ikam bersamanya, ikam berinya ini beri itu, ikam berbuat baik kepadanya. Sekali ikam berbuat kesalahan, binian itu langsung berucap, bah ikam ini kada suha lo berbuat baik lawan aku. Padahal hanya sekali kita berbuat kesalahan dan kita seringkali berbuat kebaikan kita semua dilupakan. Hanya satu kebaikan, hanya keburukannya aja yang diingat. Nah, itu ujar Nabi, karena mereka para perempuan banyak yang durhaka kepada suaminya, itulah yang menyebabkan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terus lagi meneruskan ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di situ malaikat Jibril bertinggal. Kada kalau umpat, kada sanggup umpat ke atas itu jenama malaikat Jibril. Amunnya aku ke situ aja sejari aja melewati Sidratul Muntaha, aku akan hancur terbakar. Tapi mungkin kada wahai Rasulullah, pian bertarus akan bertambah terang, bertambah bercahaya. Lalu Nabi meneruskan perjalanan sendirian sampai ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsy itu adalah singgasana, kedudukan para raja-raja itu. Pernah lah melihat di film raja-raja itu duduk di kursi lah. Nah, itu arsy namanya. Arsy. Tetapi Allah kada duduk di arsy, kada. Nah, waktu di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi menemui seseorang laki-laki yang diselimuti dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ini takjub. Pas membulikannya bertakut Nabi lawan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tadi aku ketemu seseorang di arsy yang diselimuti dengan cahaya Allah. Siapa dia itu wahai malaikat Jibril? Apakah dia malaikat? Apakah dia rasul? Kenapa dia sampai ke sini lebih hebat dari engkau? Ujar malaikat Jibril, mereka itu adalah seorang manusia biasa, umat Nabi Muhammad, tetapi mereka memiliki 3 amalan. Nah, menyebabkan di 3 amalan ini, ikam akan menjadi seseorang yang melampaui, lebih hebat daripada malaikat Jibril. Apa amalannya? Ujar malaikat Jibril, amalannya adalah lisanuhu rabbun bidzikrillah. Lidahnya, lisannya itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca zikir la ilaha illallah, atau salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau istighfar astaghfirullah. Lisannya selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Dan yang kedua, wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Hatinya itu selalu rindu dengan masjid. Ibah boleh sembahyang subuh, pas keluar masjid, hatinya ini kena hendak pulang ke masjid sembahyang zuhur, dalam hatinya nih rindu hendak ke masjid pulang sembahyang zuhur. Ibah boleh sembahyang zuhur keluar masjid, dalam hatinya kalau aku hendak sembahyang asar pulang kena ke masjid. Nah, seperti itu terus, dalam hatinya ingin selalu ke masjid melakukan salat zuhur, salat asar, maghrib, subuh, isya berjamaah. Nah, dan yang ketiga, walam yastasibba li abawaihi. Orang ini tidak pernah membuat orang tuanya malu. Orang ini tidak pernah membuat orang tuanya, kuitannya supan, kada menyumpanakan kedua orang tuanya. Artinya orang ini berperilaku berakhlak yang baik. Amunnya ikam berperilaku berakhlak yang baik, niscaya nama orang tua ikam, nama kuitan ikam pun bagus, harum. Tetapi punya ikam berperilaku yang buruk, misalnya mencuntannya lah, misalnya petunjuk berkelahi, misalnya mabuk-mabukan, pasti orang tua ikam, kuitan ikam apa? Supan jua. Nah, itu artinya menyumpanakan kuitan. Orang ini tidak pernah menyumpanakan kuitannya, berperilaku, berakhlak, bermasyarakat dengan baik. Maka orang seperti ini Allah berikan kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisinya, bahkan lebih tinggi daripada malaikat Jibril alaihi salam.
Lalu Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pada suatu tempat. Jadi Allah itu berada di satu tempat, kada berada di tempat. Allah lalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sujud kepada Allah dan Nabi berkata apa? As-sujud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah membalas, Allah menjawab penghormatan Nabi Muhammad kepada Allah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu malaikat semuanya menjawab langsung serempak, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu dimana baca rajak di tasyahud ya, tasyahud awal ada, di tasyahud akhir ada juga. Lalu Allah wajibkan sembahyang 50 waktu sehari semalam 50 kali. Sangguplah kamu sembahyang 50 kali sehari, sangguplah? Ada sanggup ialah yang 5 dijawab paksaan benar sudah. Apalagi 50. Nah, tetapi Nabi Muhammad menerima. Ini kita ringkas saja langsung. Ya, cuma lagi untungnya. Jadi Allah wajibkan sembahyang 50 waktu. Akhirnya turunlah kepada malaikat, turun langit ke-7, ialah turun langit ke-6. Di langit ke-6 bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa melihat Nabi Muhammad baru bertemu dengan Allah, membawa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa indahnya. Nabi Musa senang sekali melihat Nabi Muhammad yang membawa cahaya Allah, karena Nabi Musa ingin bertemu Allah, tapi kata awak hanya Nabi Muhammad yang Allah izinkan dan sanggup berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa ini kata awak melihat Allah, barangnya melihat Nabi Muhammad yang membawa cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, punya kata awak bertemu dengan yang dicintai, barang melihat bekas-bekas yang dicintai. Ada ngarannya itu Majnun Laila, ada ngarannya Majnun Laila. Majnunnya ini disebut Majnun gila karena tergila-gila cinta dengan Laila. Ia pernah mendatangi suatu perkampungan dan di situ ada bekas rumahnya Laila. Melihat bekas rumahnya Laila, dicium-ciumnya tawing-tawingnya ini. Dan ia berkata, Amurru ala diyari Laila, uqabbilu dal jidara wa dal jidara, wa ma hubbu diyari syarafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Aku melewati perumahan dan menemukan rumahnya Laila. Lalu aku cium tawing-tawing rumahnya Laila. Tapi aku bukannya mencintai tawing, tetapi aku mencintai orang yang pernah tinggal di rumah ini. Nah, begitu juga para arifin, para orang-orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak bisa berjumpa dan melihat secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka melihat alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alam semesta ini mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka melihat pohon, oh ini adalah ciptaan Allah. Nyaman melihat pohon. Pohon ini nyaman, kenapa? Karena ingat kepada Allah bahwa pohon ini adalah ciptaan Allah. Nah, begitulah para orang-orang yang cinta dengan Allah, maka mereka semua apapun yang mereka lihat di dunia ini mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah arifin billah. Seperti Nabi Musa tadi, pada awal melihat Allah, barang melihat Nabi Muhammad yang membawa bekas nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditakuni oleh Nabi Musa, wahai Rasulullah, pian berapa apa yang Allah wajibkan kepada pian? Ujar Nabi Muhammad, Allah mewajibkan kepadaku dan umatku sembahyang sehari semalam 50 waktu. 50 waktu. Kita hitung-hitung seharinya ada berapa jam? Berapa? 24 jam. Yalah, sehari ada 24 jam. Maka sembahyang 50 kali sehari berarti timbang setengah jam kita sembahyang. Timbang setengah jam kita sembahyang. Setengah jam sembahyang pulang. Murid kada kawa, begawi kada kawa, belajar kada kawa lah. Semua umat sembahyang pulang. Anak kasihan kaum kasihan. Yalah.
Kalau kau balik ke rumah di masjid Tajassum menghalangi azan pulang, dibentuk azan pulang. Nah, untung ada Nabi Musa ya lah. Kita bersyukur, terima kasih ya lah. Nabi Musa karena sedih mengusulkan ujar Nabi Musa, wahai Rasulullah, ulun ini berpengalaman nah. Ulun ini berpengalaman jadi Nabi sebelum dia dan awas ulun hidup di dunia. Ulun ini tahu benar bagaimana sikap umat ulun Bani Israel. Ulun tahu umat yang itu lebih lemah daripada umat ulun. Maka cobalah minta keringanan kepada Allah supaya diringankan kewajibannya. Jangan 50. Ialah ya Nabi Muhammad. Lalu Nabi bermusyawarah dengan malaikat Jibril. Siapa? Wahai malaikat Jibril. Ayo silakan ya malaikat Jibril. Kembali lagi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ujar Nabi Muhammad, ya Allah, berikan keringanan untuk umatku. Ujar Allah, aku kurangi 5. Turun pulang. Jadinya 45 ya lah. Turun di langit ke-6, datang pulang lawan Nabi Musa. Nabi Musa melihat Nabi Muhammad indah sekali dengan membawa nur Allah Subhanahu wa taala, mengobati kerinduannya kepada Allah. Kita ini pulang, nanti apa kabar tadi berapa Allah berikan keringanan? Ujar Nabi Muhammad dikurangi 5 jadi 45. Ujar Nabi Musa masih kada sanggup, umatnya itu kada sanggup, masih 45. Terus minta keringanan sampai 9 kali mulik dari Nabi Musa kepada Allah, Nabi Musa kepada Allah, Nabi Musa kepada Allah, 9 kali mulik. Nah, 5 kali 9 berapa? 5 kali 9 berapa? 45. Sisanya berapa? 50 kurang 45 berapa? Sisanya 5. Jadi sisa 5 adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ujar Allah, aku tetapkan kewajiban untukmu dan untuk umatmu sembahyang 5 kali sehari. Tetapi pahalanya pada kurang ya Allah. Pahalanya tetap aku beri umatmu pahala 50. Walaupun ibadahnya 5 aja. Nah, itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Gawiannya ringan, pahalanya kenal. Gawiannya ringan, pahalanya ganal. Umat-umat dahulu kata seperti itu. Nah, lalu ringkas lagi kisahnya lah. Terus buliklah Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, naik burung pulang ke Makkah. Di perjalanan Nabi menemui 3 rombongan. Ada yang satu rombongan disalami oleh Nabi, Assalamualaikum ya Nabi. Tapi kadang-kadang melihatnya, sampai itu suara Muhammad itu kan, mana Muhammadnya ada. Mendengar Nabi salam, Assalamualaikum ya Nabi. Rombongan Quraisy tadi akan balik ke Makkah. Melihat, mendengar suara Nabi Muhammad. Itu suara Muhammad ya. Mana Muhammad yang melihat Muhammadnya mana aja? Ada melihat Nabi Muhammad. Padahal ada situ Nabi Muhammad. Lalu terus lagi kita mau ulang satu rombongan, pulang meninggalkan baju di tempat perkemahan mereka, tempat persinggahan mereka, meninggalkan baju. Diminum Nabi bajunya itu sampai habis. Pas berbulik rombongan ini, orang tadi berbulik mencari kayunya mana habis. Timbul habis saja saya pernah minum, kadang udah minum ya timbul habis. Padahal Nabi Muhammad yang meminum. Nah, lalu lagi menemui rombongan yang satu lagi, ada ontanya batisnya patah bekas tergugur. Nah, lalu sampailah ke Makkah, pulang balik sampai ke Makkah sebelum subuh. Jadi satu matanya waktunya ini tadi. Pas sampai Makkah sebelum subuh, Nabi mengisahkan kisah yang kejadian Isra Mi'raj ini tadi. Pertama, Abu Jahal menertawakan Abu Jahal. Ada percaya, ujar Abu Jahal, wahai Muhammad, kamilah melakukan perjalanan mulai Makkah ke Masjidil Aqsa itu 40 hari tulak, 40 hari bulik. Jadi 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Ya sampai itu semalaman aja lah. Bang, mustahil jadi Abu Jahal. Apalagi sampai ke langit-langit situ kah? Ujar Abu Jahal akan percaya lalu. Nah, lalu di sana Abu Bakar, aku percaya walaupun lebih ajaib dari ini lagi aku percaya. Ujar Sayyidina Abu Bakar. Amun yang itu ujar Abu Jahal, apa buktinya? Lalu ada orang di situ yang pernah ke Masjidil Aqsa dan tahu persis mengkayak apa itu Masjidil Aqsa. Ujar orang itu, kisahkan Masjidil Aqsa itu kayak apa kira?
berapa buting lawangnya, berapa buting jendelanya, posisinya mana, ada gunung di sebelah mana, ada perumahan di sebelah mana. Nabi kada ingat itu. Masuk aja, ada menghitungi lawang. Yalah, pertanyaannya ini apa ya, aneh juga. Tetapi Allah perlihatkan Nabi Muhammad, nah, Masjidil Aqsa di hadapan sendiri. Jadi Nabi tinggal menghitungi lawangnya aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Nabi Muhammad lawangnya sekian, jendelanya sekian, di sebelah kiri sininya ada gunung, di sininya ada perumahan. Ujar orang itu, jawab, akunnya sifatnya ini jujur ya, jujur memang disampaikan Muhammad tadi. Berarti Sidin memang pernah ke situ tadi. Imbah itu pulang, amun yang bukan jujur lagi, nah, ada rombongan kami yang sedang pulang ke sini. Ikam ada tetamu, pun ikam ke sana kasih tetamu. Ujar Nabi Muhammad, ada tetamu 3 rombongan. 1 aku ucapkan salam kepada mereka dan mereka ada melihat aku. Yang kedua aku minum baju mereka, dan yang ketiga ada yang patah betisnya. Oh, kemudian itu apabila keduanya datang, ujar Nabi hari Rabu, karena Isra Mi'raj itu terjadi malam Senin. Hari Rabu dia Nabi datang. Ayo kita tinggali seluruh penduduk Makkah pada hari Rabu itu menunggu kedatangan rombongan itu. Bujurkan panderan Nabi Muhammad yang hari Rabu datang. Sekalinya sudah pagi maghrib, ada cumul-cumulnya lagi 3 rombongan tadi. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, buktikan kebenaran ulum. Allah tahan matahari tadi, kada bergerak, kada jadi tinggalan, matahari ditahan oleh Allah. Sampai datang 3 rombongan, ditabuni. Bujurkan Muhammad, ada yang mendengar Nabi Muhammad SAW. Oh iya, aku mendengar, tapi kada melihat di mana Nabi Muhammadnya. Bujur sudah panderan Nabi tadi. Yang kedua, adakah Muhammad yang kehilangan baju? Tidak, ya, aku kehilangan baju habis, padahal kada ada yang minum. Nah, 2 ada tanda yang bujur. Yang ketiga, adakah Muhammad yang patah rantanya? Iya, ya, rantai kami patah. 3 tanda yang membenarkan, bukti yang membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa kejadian itu memang benar. Sekalinya ujar Abu Jahal, harapnya sihir ikam ni wahai Muhammad. Disambatinya Nabi Muhammad menyihir itu semua. Nah, jadi ini adalah kisah Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini adalah ujian bagi umatnya. Apakah umatnya percaya atas kejadian ini, beriman atau kada. Dan di sini dalam Isra Mi'raj juga banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Tetapi kada cukup waktunya untuk dibicarakan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.